Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih, habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih, al-mahmudil ahmad, al-abdil muayyad, al-mustafa al-amjad, abil qasimil mustafa Muhammad. Wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihil muntajabin, siyama baqiyatillahi fil aradin. Hajjalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi, amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya atas nama keluarga besar Yayasan Al-Qurba memohon maaf ya, karena seharusnya yang mengisi acara milad seperti biasanya menjadi rutinitas tahunan kita adalah Ustaz Muhammad bin Syekh Abu Bakar. Tapi karena satu dan lain hal yang mungkin sekarang ini seperti yang saya dengar kondisi kesehatannya tidak begitu baik, maka beliau akhirnya tidak bisa hadir bersama kita di sore menjelang buka pada hari ini. Untuk itu saya minta kepada segenap yang hadir untuk kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bisa mempercepat kesembuhan dan kebugaran beliau insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Al-Fatihah ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Adapun kita pada hari ini berkumpul dalam rangka memperingati kelahiran Al-Imam Hasan Al-Mujtaba alaihi salam. Saya akan mulai dengan sebuah ayat di Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Ada perintah dari Allah kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi untuk agar beliau mengingat Allah. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah Tuhanmu, fi nafsika, dalam dirimu, tadarru'au wa khifah, dengan penuh tadarru', dengan penuh ketundukan, wa khifah, dan rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, dan juga tidak perlu dengan terlalu mengeraskan suara, wa dunal jahri minal qaul, karena bahkan apa yang kita lamat-lamatkan di dalam zikir-zikir kita itu
didengar dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu terlalu mengeraskan suara. Ini bukan berarti mengeraskan suara tidak boleh, tapi kadang-kadang ada saat-saat kita zikir itu dengan suara yang pelan, dengan berbisik, itu kita lebih bisa memaknai zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal. Pagi hari, sore hari, ini pun Allah hendak mengatakan setiap waktu lakukan mengingat aku. Wadhkur rabbaka. Kemudian ayat diakhiri dengan sesuatu yang sebenarnya dengan perintah yang pertama kita tidak ingin untuk jatuh dalam kelompok ini. Jadi Allah memerintahkan kita wadhkur rabbaka supaya apa? Wala takum minal ghafilin. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ghafil. Jadi sebenarnya umat manusia itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Ada kelompok adz-dzakirun, ada kelompok al-ghafilun. Adz-dzakirun wal ghafilun. Dari ayat ini saya akan langsung masuk kepada apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Mujtaba alaihi salam. Jadi tema adz-dzikr wal ghaflah, adz-dzakirun wal ghafilun, apalagi kita sedang peringati kelahirannya di bulan Ramadan, kita akan mengambil satu pelajaran dari Al-Imam Hasan Al-Mujtaba alaihi salam. Nah, agar pelajaran ini benar-benar bisa merubah diri kita, mari kita kasih vitamin ya. Vitaminnya adalah shollu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Diceritakan Al-Imam Hasan Al-Mujtaba ini di Yaumul Fitr, di hari raya Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk sampai pada Idul Fitri. Wa marra alaihi salam fi yaumi fitrin biqaumin yal'abuna wa yadhakun. Hampir semua kita seperti itu. Ketika kita sudah masuk di hari raya, kita pasti akan tertawa lebar, kadang tertawa keras ya, kadang kita bermain ya. Maklumlah, habis sebulan penuh kita berpuasa, kalau di pagi kemudian kita kena kopi ya, kena makanan, kemudian bisa berbincang-bincang dengan teman, handai tolan, karib kerabat, ya pastilah kita akan tertawa ya, dan kita habiskan hari itu untuk kita bersenang-senang, bermain. Ini ceritanya Al-Hasan Al-Mujtaba di hari raya Idul Fitri. Wa marra alaihi salam fi yaumi fitrin biqaumin yal'abuna wa yadhakun. Kita seperti itu ya, kita di setiap hari raya Idul Fitri itu kita nadhak wa nal'ab ya. Imam Hasan perlu untuk berhenti di hadapan mereka. Fa waqafa ala ru'usihim. Fa waqafa ala ru'usihim. Betul-betul Imam Hasan menghadap ke wajah-wajah mereka ini, yang tadi yal'abun wa yadhakun, kemudian mengucapkan hal ini. Ini yang akan kita ambil pelajaran dari beliau alaihissalam. Innallaha ja'ala syahra Ramadan midmaran li khalqih. Berkata kepada mereka ini, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan itu midmaran li khalqih. Midmar itu adalah masa-masa karantina. Jadi kalau ada atlet mau bertanding, itu kan biasanya di karantina kan. Nah, itu karantinanya atlet supaya dia tidur cukup, dapat gizi yang cukup, ya. Tidak mengalami kelelahan, latihannya dijaga. Nah, saat karantina untuk menghadapi sebuah pertandingan itu, sebuah event besar itu namanya midmar. Nah, Ramadan itu adalah midmar, karantina bagi kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk event besar.
Event besarnya apa nanti akan dijelaskan oleh Al-Mujtaba alaihi salam. Fayastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardatihi. Masa-masa karantina bagi hamba-hamba Allah di bulan Ramadan ini, kata beliau, hamba-hamba itu yastabiqun, berlomba untuk memaksimalkan ketaatan, meningkatkan kualitas ketaatan, memperbanyak ketaatan, memperbanyak kebaikan. Fayastabiquna fihi. Jadi ini sampai kayak bersaing untuk banyak-banyakan kebaikan. Fayastabiquna fihi bi ta'atihi. Tujuannya apa? Ila mardhatih, untuk sampai pada keridoannya. Beliau melanjutkan, fasabaqa qaumun fafazu. Ada yang berhasil melakukan semua hal-hal yang penting di saat karantina itu, dan tentu dia mendapatkan hasilnya. Ini orang-orang yang beruntung, fafazu. Wa qasara akharun fakhabu. Dan ada orang-orang yang tidak memanfaatkan dengan baik masa karantina ini, dan mereka merugi. Jadi Ramadan akan mengeluarkan dua kelompok manusia, ada yang fazu, ada yang khabu, ada yang beruntung dan ada yang merugi. Beliau melanjutkan, fal ajab kullal ajab. Aku sungguh heran. Beliau ulangi lagi, aku tidak habis pikir. Fal ajab kullal ajab. Beliau hendak menyampaikan aku di puncak keheranan, di puncak takjub. Min dhahikin laibin, dari orang yang tertawa, bermain. Fil yaumil ladzi yuthabu fihi al muhsinun, di hari yang orang-orang yang berbuat kebaikan mendapatkan pahalanya. Wayah sarufihil mubtilun, dan merugi orang-orang yang mubtil. Bagaimana orang-orang yang mubtil ini bisa mengizinkan diri mereka untuk tetap tertawa dan bermain padahal dia merugi? Hanya orang gila yang kemudian mereka tertawa dan terbahak, kemudian bermain bersenang-senang, sementara dia habis mengalami kerugian. Fal ajab kullal ajab min dhahikin laibin fil yaumil ladzi yuthabu fihi al muhsinun wa yahsaru fihi al mubtilun. Kemudian beliau mengakhiri dengan sumpah ini, wa aimullah, demi Allah, lau kushifal ghita, seandainya tirai kegaiban disingkap, lau kushifal ghita la'alimu annal muhsina mashghulun bi ihsanih wal musi'a mashghulun bi isaatih thumma madha. Orang itu hanya ada dua jenis, muhsin dan musi. Ya, tinggal disingkapnya tabir, akan ketahuan bahwa orang yang muhsin itu sedang sibuk dengan kebaikannya, dan yang musi sedang sibuk dengan keburukannya. Jadi dari apa yang diucapkan oleh Al-Hasan Al-Mujtaba alaihissalam ini, kita sebenarnya hanya punya dua pilihan. Apakah kita ini minal muhsinin atau kita minal musiin? Minal muhsinin fuzna, kita beruntung. Kalau minal musiin, kita merugi. Termasuk orang-orang yang khobu tadi itu. Nah, dari sini kita akan masuk pembahasan ma'as-salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Usia, umur bukan di tangan kita. Saya ulang lagi ya. Usia, umur, masa hidup bukan di tangan kita. Tidak satupun dari kita yang bisa memastikan bahwa kita besok masih hidup. Jadi masalah kita beruntung atau merugi itu selalu terkait dengan kekinian kita. Apakah kita minal muhsinin atau kita minal musiin? Ya, jadi ini
masalah cukup serius. Sehingga kita tidak perlu melihat kanan, tidak perlu melihat kiri, tidak perlu sibuk apa. Kita hanya sibuk apakah kita minal muhsinin atau kita minal musiin. Tidak perlu yang lain-lain. Yang lain-lain itu embel-embel. Bahkan hal-hal lain itu yang karena kita memikirkannya, akhirnya kita kehilangan konsentrasi untuk memastikan diri kita minal muhsinin dan tidak terjerumus dalam kelompok al-musiun. Orang itu dikatakan muhsin ketika dia berbuat dengan ikhlas. Kebaikan tanpa ikhlas itu tidak akan memberikan kita predikat muhsin, tetap musi kita. Muhsin itu ketika orang melakukan kebaikan dengan ikhlas. Ya, ini unsur ikhlas ini juga perlu selalu kita hadirkan dalam diri kita. Ini bagian daripada, jadi tadi kan ada adzakirun, ada al-ghafilun. Nah, di antara hal-hal yang diingat selalu diiang-iangkan oleh adzakirun termasuk ini. Saya sedang apa ini? Saya sebagai apa sekarang ini? Apakah saya sudah tulus? Apakah saya sedang berbuat baik? Saya sedang berencana apa ini? Apa yang saya tuju? Sehingga dari situ kita akan selalu menyadari kita ini dalam posisi muhsin atau dalam posisi musi. Begitu kita terlena, bahkan kita tidak sadar kalau kita sedang berbuat keburukan. Ada banyak orang yang merasa berbuat baik padahal dia sedang berbuat keburukan. Itu puncak kerugiannya. Hal adullukum, Al-Quran yang mengatakan ini, bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini karena dia tidak zikir. Karena tidak zikir, dia tidak sadar. Sementara dia berbuat keburukan, dia merasa sedang berbuat kebaikan. Nah, Ramadan. Kita kembali kepada ucapan Al-Imam Hasan Al-Mujtaba alaihissalam. Ramadan itu bulan zikir. Bulan Quran, ya, bulan zikir. Bulan kita untuk kita melihat lagi diri kita ini. Kita evaluasi diri kita. Ramadan. Al-Quran itu salah satu namanya zikr. Supaya Al-Quran tidak cuma dibaca, supaya Al-Quran bisa selalu menjadi pengingat manusia. Inna nahnu nazzalna dzikra. Nama Al-Quran itu zikir. Jadi Al-Quran itu akan menjadi Al-Quran ketika dia mengingatkan kita. Wa hadza dzikrun, ayat lain, mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Artinya zikir ini sesuatu yang sangat penting. Kita akan bahas zikir dengan keterangan-keterangan yang sederhana supaya nanti ketika kita suatu saat kita hendak berbicara zikir itu kita bisa mencernanya dengan mudah. Tidak dengan hal-hal yang terlalu, kadang-kadang sampai kita tidak paham zikir itu apa. Ya. Tadi kan ingat itu kan lawannya lupa kan. Orang kalau ingat pasti untung, orang kalau lupa pasti rugi dia. Ya. Kadang-kadang orang hanya karena lupa dia bisa kehilangan 1 M dalam sekejap mata. Ya, contoh ya, orang yang pakai cincin yang harganya katakanlah 1 M ya. Ya kalau ini tidak nyampe ya. Kemudian dia ke toilet namanya, dia letakkan di sebuah tempat, kemudian dia keluar, lupa kan? Lupa sekejap mata. Tapi harganya 1 miliar. Anda bisa ketemu dia dalam keadaan shock. Ya, karena cincinnya hilang. Karena apa? Lupa. Jadi lupa itu bukan sesuatu yang sederhana. Lupa harganya kadang-kadang 1 M. Lupa kadang-kadang harganya rumah terbakar. Ya, supaya kita paham zikir dan ghaflah ini, supaya kita paham ya. Lupa cuma masak air. Atene gawe kopi. Piro sih regane kopi? Kadang-kadang lupa kita airnya, rumah terbakar. Dari lupa kita bisa kehilangan rumah. Dari lupa kita bisa kehilangan nyawa. Dan seterusnya. Tidak perlu saya jelaskan ya. Antum sudah bisa mencernanya. Betapa pentingnya zikir tadi itu.
Dan salah satu penyakit manusia ya lupa tadi itu, ya, yang bisa mendatangkan kehilangan, kebakaran, kehilangan nyawa, kerugian yang bahkan tidak terhingga. Namun kita kembali kepada Al-Quran, ada dua lupa yang paling top, yang kalau kita lupa ini kita menjadi orang yang paling merugi. Dua lupa yang paling top, dan dua-duanya ada di Al-Quran. Lupa yang pertama adalah lupa Tuhan, dan lupa yang kedua adalah lupa diri. Gampang kan? Lupa Tuhan dan lupa diri. Kalau kita lupa Tuhan, akibatnya apa? Kita baca ayat. Nasullaha fanasiyahum. Ya Allah, jadi kalau kita lupa Tuhan, Tuhan juga melupakan kita. Ini sudah bukan kehilangan 1 M, ini kita kehilangan segala-galanya. Nasullaha fanasiyahum. Di Al-Quran itu kadang-kadang digambarkan bahwa ada orang di kehidupan akhirat protes dia, lima hasyartani a'ma, kenapa tidak kau pertahankan mataku ya Allah, kenapa setelah engkau bangkitkan aku tidak melihat apa-apa ini? Wa qad kuntu basira. Al-Quran mengatakan kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Atatka ayatuna fanasitaha. Engkau merupakan ayat-ayat kami, jadi melupakan ayat Tuhan itu kita bisa kehilangan penglihatan. Maksudnya ya semuanya, pendengaran juga, semuanya kan kita, kalau kita sudah melupakan Tuhan dan kita dilupakan, kita akan kehilangan semuanya. Mata itu hanya sekedar contoh. Dan ketika kita dilupakan oleh Allah, maka kita akan keluar dari area rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alangkah meruginya kita. Kalau dalam bahasa riwayat khadzalahullah, Allah biarkan dia, karep-karepmu wis. Kamu tidak mau ingat aku, kamu tidak mau bersamaku, karep-karepmu, sak karepmu. Khadzalahullah. Ya. Ayat lain di Al-Quran, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jadi melupakan Tuhan itu ada dua efek. Efek pertamanya Tuhan akan melupakan kita. Efek keduanya Tuhan akan membuat kita melupakan diri kita. Ya sudah, kalau kita sudah lupa diri ya sama dengan orang yang mabuk. Tidak tahu apa yang baik baginya, apa yang bahaya baginya. Orang yang kehilangan kesadaran. Ya kayak orang yang kesadaran, kayak orang jalan dalam keadaan tutup mata. Ya tinggal apa yang ada di hadapannya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jadi konsekuensi logis kedua dari kita melupakan Allah adalah Allah akan membuat kita lupa kepada diri. Lupa kepada diri apa? Kita tidak paham. Kita ini lupa diri itu maksudnya apa? Lupa diri kita tidak paham siapa kita, di mana kita, dari mana kita, untuk apa kita diciptakan, harus apa kita dalam kehidupan ini. Itu namanya lupa. Orang yang tidak paham, kamu ini siapa? Tidak ngerti. Kalau orang, saya manusia, saya makhluk Tuhan, saya harus menjalankan perintah-perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangannya. Ini sadar ini. Saya sementara di dunia, sebentar lagi saya akan mengalami kematian. Saya akan masuk ke dalam alam berikutnya, alam barzah, untuk kemudian saya dibangkitkan dan saya akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan ucapan saya. Ini orang sadar ini, ingat ini. Ada orang yang sedemikian terlenanya sehingga dia tidak mikir itu, tidak dipikir sama dia itu. Apa yang harus dia lakukan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang seharusnya, apa yang tidak seharusnya, tidak ada. Muter dengan kehidupan dunia ini dengan makan, minum, ketawa ketiwi yang berlebihan ya, kesana kemari ya, dari laut ke laut, dari pantai ke pantai ya, dari gunung ke gunung ya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya sampai dia mati dan dia tidak tahu untuk apa dia diciptakan.
Dan di antara makna ghaflah itu lupa ajal, lupa mati. Jadi manusia itu kadang-kadang sedemikian anehnya sampai dia lupa bahwa dia suatu saat akan mengalami kematian, bahkan tidak pernah ingat mati. Padahal di Al-Quran Allah berkata innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ini Rasul belum mati sudah innaka mayyitun, kamu potensi mayit. Sama, kita ini potensi mayit ini. Innaka mayyitun wa innahum sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Dan sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang insya Allah akan menjadi pengingat bagi kita semua. Poin ini adalah poin yang teramat-amat penting, ya, teramat-amat penting. Kita itu seringkali menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bersifat fundamental, hal-hal yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, ya, padahal boleh itu nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu boleh asal nomor satunya sudah. Jangan sampai kita sibuk dengan nomor 5, nomor 6, nomor 7, ya, dan nomor yang kesekian sementara nomor satunya kita lewatkan. Manusia, ya, itu dikatakan manusia ketika dia mendasari hidupnya dengan 2 hal, dan ini semuanya ada di Al-Quran, ya. 2 hal ini bukan sesuatu yang karangan saya pembicara, enggak, ini terucap dari kalam maksum dan ada rujukannya di Al-Quran. Manusia itu baru manusia ketika dia terbang dengan 2 sayap. Kalau ibarat burung itu terbang dengan 2 sayap. Sayap yang pertama adalah sayap ilmu, ya, dan sayap yang kedua adalah sayap penghambaan. Kalau manusia dalam hidupnya melakukan sesuatu tanpa ilmu atau tidak dalam rangka menghamba, ini penting ini. Ya, ini setiap saat kita harus seperti itu. Manusia. Jadi hakikat manusia itu adalah ilmu dan penghambaan. Jadi kalau ada manusia melakukan sesuatu, jadi ada manusia menghamba tanpa ilmu, bukan manusia. Ada manusia berilmu tapi tidak menghamba, dia bukan manusia. Kapan dia manusia? Ketika dia berilmu dan menghamba. Ini sebenarnya dialog, ya, yang terjadi antara maksum dengan seseorang di suatu zaman yang kemudian bercerita tentang manusia ini diciptakan sebagai manusia untuk apa? Lil ilmi wal ibadah. Ilmu dan penghambaan. Lil ilmi wal ibadah. Kok ilmu? Iya, maka itu kan ayat pertama yang turun kepada Ar-Rasul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal alladzi 'allamal insana ma lam ilmu. Jadi pertama kali Rasul itu dikenal ilmu, kudu ngilmu, ya. Selanjutnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dari ilmu ini nanti kita akan paham kita harus ngapain. Saya hanya akan membreakdown ilmu dan ibadah dalam keterangan-keterangan yang singkat, karena itu sejatinya kita. Ilmu yang di sini maksudnya apa? Oh, ini ilmu primer ini bukan ilmu yang. Nah, kalau ilmu yang dimaksud adalah seluruh ilmu yang ada ini tidak cukup. Usia kita 80 tahun kita tidak cukup untuk menghabiskan seluruh ilmu yang telah ditemukan oleh umat manusia. Tidak. Kita mau belajar satu fakultas saja kita perlu bertahun-tahun kan, ya. Untuk bahas kornea mata saja kita butuh waktu berpuluh tahun.
Ya, di dunia medis, oh itu butuh abad itu untuk kita tuntas, bahkan tuntas dari yang telah dipahami oleh manusia sekarang ini, dan ini terus berkembang, itu butuh berabad-abad. Kita tidak cukup satu usia kita. Karenanya ilmu itu ada skala prioritasnya, ada ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui, ada ilmu yang kita ketahui bagus, tidak kita ketahui tidak apa-apa. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, ya, karena kalau kita tidak tahu ini, kita akan salah jalan kita. Makanya kan kita berpegang kepada para imam, tujuannya karena yang dibawa oleh para imam adalah hal-hal yang tidak setiap orang bisa menemukannya. Harus bersambung dengan Tuhan dulu untuk bisa menyampaikan hal-hal yang maha penting seperti ini. Kata Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, wajadtu uluman nasi ala arba. Aku simpulkan ilmu umat manusia ini 4. Ini ilmu yang penting. Yang lain kalau ini tidak diketahui, gagal dia sebagai manusia. Yang pertama, anta arifa rabbak. Hendaknya engkau mengenal Tuhanmu. Kita harus selesai dengan Tuhan. Tidak boleh kita hidup kita tidak kenal Tuhan, tidak boleh, harus kenal kita. Anta arifa rabbak. Kemudian apalagi yang penting? Wa anta arifa madza sana'a bik. Hendaknya engkau menyadari apa yang telah Tuhan perbuat atasmu. Jawaban sederhananya, yang telah Tuhan perbuat atas saya semua ini perbuatan Tuhan ini. Setiap sel dari wujud saya adalah perbuatan Tuhan. Saya tidak punya sumbangsi apa-apa. Wa anta arifa madza sana'a bik. Selanjutnya, wa anta arifa madza arada minka. Hendaknya engkau mengetahui apa yang dia inginkan darimu. Ini agama. Jadi para nabi bawa ajaran itu semuanya untuk menjelaskan ilmu. Wa anta arifa madza arada minka. Hendaknya engkau memahami apa yang dia inginkan, yang Tuhan inginkan darimu. Ya. Wa anta arifa madza arada minka. Yang terakhir, wa anta arifa madza yukhrijuka an dinih. Hendaknya kamu tahu hal-hal apa saja yang akan menjauhkan kamu dari kehendak Tuhan, dari agamanya maksudnya. Ini ilmu yang paling penting. Yang lain sekunder semuanya. Ilmu teknologi ini semuanya sekunder. Ini primer. Mengenal Tuhan, menyadari apa yang telah Tuhan perbuat atas diri kita, sehingga kita ilmu yang kedua ini sudah akan membuat kita tidak akan pernah mengeluh. Karena kita tidak punya pijakan untuk mengeluh. Karena semua ini anugerah. Semua ini anugerah. Kita mau mengeluh apa kita? Hendaknya engkau mengenal Tuhanmu, memahami apa yang telah dia perbuat atasmu, memahami apa yang dia inginkan darimu, dan memahami apa yang membuat kamu jauh darinya. Wa anta arifa madza yukhrijuka an dini. Ini adalah hakikat ilmu. Jadi kita harus mendasari kehidupan kita dengan ilmu ini. Sayap yang kedua adalah penghambaan. Apa arti penghambaan? Arti penghambaan juga di breakdown dalam 3 langkah. Kata Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, hakikat penghambaan itu adalah yang pertama, i'rif ilu. Kita tidak akan pernah sampai pada hakikat penghambaan kalau kita tidak paham ini. Kata beliau, i'rif annaka la tamliku syai'an. Sadarkan dirimu bahwa kamu tidak punya apa-apa. Perlu kita ingat zikir tadi itu, supaya kita minat zakirin. Di antara yang kita ingat, apa benar saya tidak punya apa-apa? Loh ya, coba renungkan. Jadi kita diminta untuk memahamkan kepada diri kita bahwa kita tidak punya apa-apa. I'rif annaka la tamliku syai'an. Sadari bahwa kamu tidak punya apa-apa. Dan memang adakah sesuatu yang benar-benar milik kita yang selain pemberian Tuhan? Semua pemberian. Ya. Jadi bahkan nanti orang yang memahami satu step ini, bahkan dia tidak punya alasan untuk sombong. Tidak punya alasan untuk sombong. Orang mau sombong itu dia harus punya sesuatu, baru dia sombong. Kalau semuanya pemberian, dia tidak berhak untuk sombong. Bahkan tidak punya alasan untuk iri. Tidak punya alasan untuk sombong, tidak punya alasan untuk iri. Step yang pertama, i'rif annaka la tamliku syai'an. Sadari bahwa kamu tidak punya apa-apa. Ya. Jadi orang kalau sampai pada ini, bahkan dia tidak bisa egois, tidak bisa. Ya.
Karena orang itu egois ketika dia merasa punya sesuatu, baru dia ego. Kalau tidak punya apa-apa, mau ego dengan apa dia? Tidak punya pijakan egonya. Kesombongannya tidak punya pijakan, irinya juga tidak punya pijakan. Anta arif annaka la tamliku syai'an. Yang kedua, wa anta arifa annaka la tudabbiru syai'an. Sebagai konsekuensi logisnya, ya, ketika kamu tidak punya apa-apa, maka kamu juga tidak punya kuasa absolut untuk mengendalikan apapun. Karena kuasa absolut itu hanya bisa dilakukan oleh pemilik sejati. Ketika kita bukan pemilik sejati, maka kita bukan pengendali sejati. Nah, kalau gitu bagaimana? Ketika kita sudah menyadari bahwa saya tidak punya apa-apa dan sebagai konsekuensi logisnya saya tidak mengendalikan apa-apa, Al-Imam Ja'far As-Shadiq berkata, aslim nafsaka, maka pasrahkan dirimu kepada sang pemilik sejati dan sang pengendali sejati. Itulah maknanya Islam, itulah maknanya penghambaan. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas terkait bulan Ramadan dan kita mendengar dengan baik apa yang menjadi peringatan Al-Imam Hasan Al-Mujtaba alaihissalam yang kita peringati kelahirannya pada hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang adz-dzakirin dan keluar dari kelompok al-ghafilin insyaallah. Syahrukum mubarak, tsumma al-afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi